Samsung tipe piro ya? Gak paham ya. Lek full layar kan jumuk sama Jumuk. ae, Mbak. Heeh. Jumuk. Kasih dia rusak kayak. Jalan piro sampean? Tuh seket wis. 100 aku juga ya. Iya. Aduh. Iya 100 aja. LCD-ne kata rusak LCD-ne. Lah LCD-ne gak ngene kan ijik LCD pasti otomatis enak harapan kena. Tapi lek enek putih ini jelas gak kena iki. Piye? Iya. Ya, 100 ya. Ya tambah gimana? Nah, tambahane barang lah. Dapat HP rusak lagi nih ya teman-teman. Dan sekarang HP-nya sudah ada di meja servis. Kita akan cek ya sebenarnya ini kondisinya seperti apa. Dan ini sepertinya Samsung A52 ya teman-teman. Kondisi LCD-nya seperti ini. Ada cacatnya ya. Ini tadi pagi-pagi saya belum bangun tidur, ada temen ya, dia itu memang tukang cari HP rusak seperti ini keliling. Jadi pagi-pagi dia datang ke rumah saya untuk menjual HP ini ya. Dan HP ini saya beli di harga 100.000. Dan seperti ini kondisinya. Ini sepertinya sudah pernah dibongkar ya, karena tutup belakangnya sangat mudah untuk dibuka. Oke, kita akan coba cek dengan colok pengecasan apakah ada respon. Dan ini saya colokkan ya teman-teman. Oke, dan saat saya colokkan itu saya merasakan ada getar ini ya. Oke, saya melihat ampere pengecasannya juga normal, ada 1,8 ampere. Ini kemungkinan LCD-nya rusak ini ya teman-teman. Kalau mesinnya hidup, tapi hidupnya tidak tahu ya, hidup normal apa hidup gimana kita tidak tahu ya, karena LCD-nya ini tidak tampil. Oke, dan ini coba saya ulangi. Nah, ini saya juga merasakan ada getar ya saat saya ulangi pengecasannya. Ampernya juga normal seperti HP-HP lainnya ya, seperti HP mesin hidup. Ada tegangan ampere 1,8. Tapi ini LCD-nya tidak ada gambar sama sekali ya, gelap gulita. Dan ini saya ada LCD yang buat ngetes ya teman-teman. Ini adalah LCD Samsung A52. Saya ada dua ini ya. Nah ini walaupun cacat tapi masih tampil ya. Kalau yang satunya ini bekas saya seset ya teman-teman. Maunya saya repair LCD-nya tapi gagal. Jadi ya saya simpen buat tes-tesan saja. Dan lanjut kita akan bongkar HP-nya ya teman-teman. Kita akan buka semua baut-bautnya. Oke, dan ini untuk bautnya sudah kebuka semua. Kita akan simpan ya untuk spare partnya ini teman-teman. Kita akan amankan dan lanjut kita akan menuju ke HP-nya. Nah, ini saya akan coba lepas dan pasang baterainya dulu, lalu saya akan coba hidupkan. Dan saat dihidupkan HP juga getar ini ya. Saya tekan tombol powernya, HP bergetar. Ini kemungkinan mesinnya hidup. Kita akan pastikan ya teman-teman, kita akan pasang LCD. Ini saya akan coba pasangkan LCD yang lain dulu tanpa melepas LCD bawaannya ya. Kita akan pasangkan saja
sebisanya dulu ya teman-teman, karena cuma dibuat ngetes. Oke, ini saya akan coba pasangkan LCD-nya. Ini LCD-nya gagal repair ya, yang buat ngetes ini teman-teman. Ini dulu saya dapatnya itu retak gelas, makanya saya seset dan ternyata gagal ya, makanya tidak saya teruskan dan saya simpan dibuat ngetes-ngetes saja seperti ini ya. Dan ini setelah saya teliti ternyata salah ini ya cara pemasangannya. Nah, harusnya seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman pemula, kalau memasang LCD dengan cara seperti ini harap berhati-hati ya, harus diteliti dulu, jangan sampai kebalik. Ini saya kebalik ini ya, dan ini saya pasangkan kembali dengan posisi seperti ini. Tadi yang pertama salah posisi ya teman-teman, untungnya masih belum sempat dihidupkan HP-nya. Nah, ini menurut saya sudah benar. Lalu saya akan coba pasangkan fleksibel bagian atas yang tersambung ke mesinnya. Saya pasang juga baterainya, lalu saya tekan tombol powernya. Oke, ini bergetar dan alhamdulillah HP hidup ini ya teman-teman. Muncul logo Samsung, lumayan ya. Dengan beli HP harga 100.000 ternyata cuma minus LCD ya teman-teman. Tapi ya jangan senang dulu ya teman-teman, karena HP sudah hidup seperti ini belum tentu semuanya itu normal ya. Kalau semuanya normal, cuma rusak LCD-nya saja, berarti kan rezeki ya. Jadi seperti itu ya teman-teman kalau membeli HP minus itu. Ini ternyata LCD-nya tidak bisa disentuh ini ya. Saya lupa ini kalau LCD ini memang gagal repair karena setelah diseset sentuhnya tidak bisa ya. Jadi cuma tampil seperti ini saja tapi tidak bisa disentuh. Ini saya akan coba tes lagi menggunakan LCD yang lain. Kalau LCD yang satunya bisa disentuh teman-teman, sudah pasti bisa disentuh. Oke, ini saya akan coba lepas dulu. Kita akan ganti LCD yang dibuat ngetes. Seingat saya untuk LCD satunya itu bisa disentuh, minusnya cuma bergaris ya teman-teman, ada garisnya. Seingat saya dulu seperti itu, karena untuk LCD ini memang LCD sudah lama ya saya simpan. Gunanya ya seperti ini, kalau kita dapat mesinnya bisa dibuat ngetes, karena untuk stok LCD barunya saya tidak ada ya teman-teman. Untuk Samsung tipe A52 ini menggunakan LCD AMOLED ya. Kalau LCD AMOLED itu kan harganya lumayan mahal, jadi saya tidak stok ya. Biasanya kalau dapat mesin, kalau mau diganti dengan LCD AMOLED, saya bawa ke toko spare part, saya tes di tokonya seperti itu ya. Oke, ini HP sudah hidup kembali. Kita akan coba tunggu sampai HP bisa masuk ke menu. Untuk HP ini itu tipe Samsung A52 yang varian 4G ya teman-teman, bukan yang 5G, masih 4G ya. Dan saya sudah cek di toko online itu LCD OLED nya itu masih di harga sekitar 500 ya teman-teman, lumayan mahal ya. Oke, ini sudah masuk ke home screen dan ternyata muncul pola ini ya, HP-nya kekunci pola. Dan tentu saja ya tidak tahu ya teman-teman, untuk polanya ini saya akan coba cari-cari dulu ya, iseng-iseng berhadiah ini ya teman-teman. Nah, ini salah, masih menunggu 15 detik ya. Kita akan coba tunggu, lalu kita akan uji coba kembali. Tapi ya sudah rezeki nih ya teman-teman, ternyata mesinnya hidup. Oke, ini saya akan coba kembali. Masih salah ya, masih disuruh nunggu 2 menit, nambah berarti ya ini ya. Nah, ini untuk kualitas LCD nya yang dibuat ngetes masih normal ini ya teman-teman.
cuma minusnya itu ada garisnya. Kita akan coba tunggu dulu untuk bisa memasukkan polanya kembali ya, siapa tahu bisa kebuka, kan tidak tambah kerjaan ya teman-teman. Oke, kita akan coba cek-cek yang lainnya ya teman-teman. Tidak bisa dicek ya karena HP-nya akan kekunci pola, cuma bisa membuka panggilan darurat saja. Kalau seperti ini kita akan uji coba membuka polanya menggunakan unlock tool ya teman-teman. Karena ini tidak tahu untuk kunci polanya, kita akan coba bobol menggunakan unlock tool. Oke, kita akan menuju ke tampilan laptop ya. Oke, dan ini tampilan laptop ya teman-teman. Unlock toolnya sudah kebuka. Kita akan matikan dulu HP-nya. Ini ya masih sama. Ini tadi sempat saya coba-coba sampai suruh nunggu 5 menit ya teman-teman. Kita akan langsung saja bobol kunci polanya menggunakan unlock tool. Sebelumnya kita matikan dulu ya untuk HP-nya, lalu kita akan tes point ya untuk bisa connect ke laptop. Dan ini saya lepaskan konektor baterainya, dan LCD yang dibuat ngetes saya juga lepas ya, seperti ini. Lalu kita ambil fleksibel yang menghubungkan mesin bawah dan mesin atas, karena kita butuh ya teman-teman untuk menyambungkan mesin bawah dan mesin atas seperti ini. Supaya tidak ribet, kita tidak usah pasang LCD yang dibuat ngetes. Yang penting intinya mesin bawah dan mesin atas bisa terhubung. Nah seperti ini. Lalu untuk bisa masuk ke laptop, bisa connect, kita harus test point ya. Nah ini kedua titik ini kita gabungkan menggunakan pinset, lalu kita colokkan kabel USB nya yang terhubung ke laptopnya. Oke, di unlock toolnya kita klik Samsung ya teman-teman. Nah ini ya, ada Samsung, kita klik, lalu kita di pencarian kita ketikkan A52 ya. Nah kita akan cari A52 ini, kita klik ya untuk A52, lalu kita pilih factory reset, kita klik factory reset. Nah seperti ini kita akan hubungkan HP-nya ke laptopnya dengan cara shotkan titik test point-nya ya teman-teman. Dua titik tadi kita shotkan menggunakan pinset dan kita colokkan kabel USB-nya ke HP-nya yang terhubung ke laptop supaya bisa connect. Kalau sudah connect, unlock tool akan berjalan ya. Nah seperti ini unlock tool-nya sudah berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Nah seperti ini ya teman-teman. Di sini FRP dan user datanya keterangannya valid ya. Dan untuk unlock toolnya tidak mau berjalan lagi ya. Nah seperti ini ya, valid ya teman-teman. Tapi biasanya kasus seperti ini itu tidak masalah ya, biasanya tetap berhasil. Ini saya cabut saja HP-nya supaya tidak connect ke laptop, dan saya akan hidupkan HP-nya. Apakah HP sudah bisa masuk ke menu, apa masih kekunci pola. Nah ini ya teman-teman, HP-nya sudah hidup. Kita akan tunggu sampai HP bisa masuk ke menu. Dan ini videonya akan saya percepat ya, karena untuk HP yang setelah di reset itu untuk loading pertama kali biasanya agak lama. Makanya saya akan coba percepat videonya. Oke, dan ini sepertinya HP sudah mau masuk ke tampilan setup ya teman-teman. Nah ini ya, muncul selamat datang. Kita akan klik mulai. Apakah HP masih kekunci FRP atau akun Google.
Biasanya kalau kekunci FRP itu ada lambang gembok di pojokan ya teman-teman. Nah, kita akan coba setup dan lewati. Sepertinya ini aman ya, tidak kekunci akun Google ya teman-teman. Padahal tadi di unlock toolnya keterangannya itu untuk FRP-nya itu valid dan user datanya juga valid, tapi kenyataannya HP-nya tetap sukses ya untuk dibobol. Walaupun keterangannya itu valid, biasanya memang seperti itu ya teman-teman. Walaupun valid itu kasusnya tetap berhasil ya untuk dibobol. Oke, ini masih saya setup ya supaya HP bisa masuk ke menu. Kita tunggu sebentar, ini masih lemot. Nah, berhasil ini ya teman-teman, sudah bisa masuk ke menu. Kita akan coba cek speknya ya, karena kalau HP sudah bisa masuk ke menu itu yang bikin penasaran itu adalah RAM dan internalnya. Nah, ini untuk RAM dan internalnya itu RAM 8/128 ini ya. Oke, jadi sepertinya tinggal kita belikan SD yang baru, HP sudah siap jual ini ya. Lumayan ya teman-teman, pesona Samsung A52 harga 100.000 ya. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pemula khususnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.